Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kita bertemu kembali dalam materi kita selanjutnya, yaitu menyusun naskah lakon teater tradisional. Dalam teater tradisional, naskah lakon bukanlah menjadi hal yang sangat penting. Namun, sekarang ini naskah lakon telah memegang peranan penting dalam pertunjukan teater. Jadi maksudnya, sebelumnya naskah dalam teater tradisional itu tidak begitu dipentingkan. Tapi sekarang naskah lakon itu sudah sangat penting dalam sebuah pertunjukan teater. Tidak menutup kemungkinan juga untuk teater tradisional. Dalam naskah lakon yang dipentaskan terdapat simbol dan nilai estetis yang ingin disampaikan kepada penonton. Nah, agar wawasanmu semakin bertambah mengenai teater tradisional, maka perhatikan uraian materi berikut ini. Yang pertama, simbol dalam teater. Tidak berbeda jauh dengan bidang seni lainnya, dalam naskah teater juga terdapat berbagai macam simbol. Secara etimologis, simbol berasal dari kata kerja Yunani yaitu sumballo atau sumbeleng atau simbolos, yang berarti tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang. Bentuk simbol adalah penyatuan dua hal luluh menjadi satu. Dalam membicarakan suatu benda, kita mempunyai pemahaman terhadap benda tersebut. Simbol tidak langsung menunjuk pada suatu objek tertentu. Pemahaman inilah yang disebut dengan simbol. Berikut kita melihat dua hal mengenai simbol dalam teater. Yang pertama yaitu ungkapan simbol dalam teater. Penciptaan teater merupakan suatu proses penciptaan simbol-simbol. Bahasa apapun yang digunakan untuk menyampaikan gagasan teater bersifat simbolis, termasuk barang-barang atau peralatan, warna-warna, dan bentuk-bentuk garis merupakan simbol-simbol yang diciptakan oleh seniman untuk berkomunikasi dengan penontonnya. Perangkat simbol yang dihadirkan oleh seniman selalu mengacu pada falsafah hidup pengarang cerita dan penggarap teater. Falsafah hidup yaitu intisari dan totalitas kehidupan budaya masyarakat tertentu. Oleh karena itu, yang disebut sebagai simbol-simbol filosofis dalam teater adalah simbol-simbol kehidupan budaya pengarang dan penggarap teater sebagai anggota dalam masyarakat. Hal yang kedua, penafsir simbol dalam teater. Seniman-seniman penafsir dalam teater terdiri dari pelaku teater seperti sutradara, pemain, maupun penata. Mereka bertugas menafsirkan simbol-simbol yang ada dalam sastra drama dan mentransformasikannya ke dalam bentuk seni pentas, yaitu pertunjukan teater. Setelah jadi karya teater atau pertunjukan tersebut, dikomunikasikan kepada penonton untuk ditafsirkan kembali oleh penonton yang melihat pertunjukan tersebut. Kalau tadi kita sudah melihat mengenai simbol dalam teater,
Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu nilai estetis dalam teater. Karya teater merupakan karya sastra yang di dalamnya mengandung nilai-nilai estetis yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan penonton pada khususnya. Keindahan di sini memiliki cakupan yang luas dan bermanfaat, yaitu keindahan moral, keindahan susila, keindahan akal, dan keindahan alami. Bagi orang yang menyaksikan karya teater akan menikmati keindahan yang ada di dalamnya dan akhirnya mendapatkan kepuasan batin. Seni teater merupakan tempat bertemunya berbagai cabang seni, seperti seni musik, seni suara, seni tari, seni panggung, seni lukis, dan seni peran. Perpaduan seni tersebut membawa suatu keindahan yang benar-benar menarik dan menjadikan kepuasan batin. Namun, nilai estetis yang paling kuat dapat kita jumpai pada saat pertunjukan teater, yaitu pada saat kita dapat menyaksikan jalannya pementasan secara langsung. Agar kita dapat mengungkapkan nilai estetis pada karya teater, maka kita harus menyaksikan pertunjukan teater dengan penuh apresiatif. Dengan apresiasi yang tinggi, maka kita akan dapat menikmati dengan baik, merasakan keindahan yang ada, sekaligus dapat mengungkapkannya kepada orang lain dengan baik pula. Nah, sampai di sini, apakah kamu sudah mengerti? Jika ada hal-hal yang belum dimengerti, dapat kamu tanyakan pada kolom komentar. Nah, berikutnya kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu menyusun naskah lakon teater tradisional. Menyusun naskah lakon termasuk ke dalam suatu pekerjaan kreatif. Pekerjaan kreatif adalah pekerjaan yang dilakukan sekali saja, sehingga mempunyai momen. Artinya, apabila kesenian sebagai suatu pekerjaan kreatif telah diciptakan pada suatu ketika, kesenian tersebut tidak dapat diciptakan kembali karena momennya sudah lain, situasinya sudah berubah pula karena manusia hidup di tengah waktu dan keadaan yang sangat dinamis. Syarat supaya pekerjaan itu bersifat kreatif, yaitu bahwa orang yang menyalakan daya kreatif itu, seluruh tindak tanduknya merupakan pancaran kepribadian yang sekuat-kuatnya dan tidak memperhitungkan keuntungan lahiriah. Berikut beberapa langkah yang dapat diikuti dalam menulis naskah lakon. Yang pertama, menentukan tema. Hal pertama yang harus dilakukan dalam menyusun naskah lakon yaitu menentukan tema. Tema merupakan gagasan dasar cerita atau pesan yang akan disampaikan pengarang kepada penonton. Tema akan menuntun laku cerita dari awal sampai akhir. Poin yang kedua, menentukan persoalan. Persoalan atau konflik adalah inti dari cerita teater. Tidak ada cerita teater tanpa konflik, sehingga pangkal persoalan atau titik awal konflik perlu dibuat dan disesuaikan dengan tema yang dikehendaki. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu membuat sinopsis atau ringkasan cerita.
Sinopsis digunakan sebagai panduan dalam proses penulisan naskah, sehingga alur dalam persoalan tidak melebar dan tidak bertele-tele. Lanjut, poin yang keempat yaitu menentukan kerangka cerita. Kerangka cerita akan membingkai jalannya cerita dari awal sampai akhir. Kerangka ini membagi jalannya cerita mulai dari pemaparan, konflik, klimaks, sampai penyelesaian. Poin yang kelima, menentukan protagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang membawa laku keseluruhan cerita. Dengan menentukan tokoh protagonis secara mendetail, maka tokoh yang lainnya akan mudah ditemukan. Hal ini karena dengan menulis lawan sifat dari tokoh protagonis, maka karakter antagonis dengan sendirinya akan terbentuk. Jika tokoh protagonis dan antagonis sudah ditemukan, maka tokoh lain yang berada di pihak protagonis atau antagonis akan mudah diciptakan. Poin yang keenam atau yang terakhir dalam menyusun naskah lakon teater tradisional yaitu menentukan cara penyelesaian. Akhir cerita yang mengesankan selalu dinantikan oleh penonton. Oleh karena itu, tentukan akhir cerita dengan baik, logis, dan tidak tergesa-gesa, sehingga hasilnya akan seperti yang diharapkan. Nah, siswa-siswi sekalian, demikian uraian materi kita hari ini mengenai menyusun naskah lakon teater tradisional. Melalui pembelajaran ini, siswa-siswi dapat memahami mengenai simbol dalam teater dan nilai estetis dalam teater, lalu kemudian dapat menyusun naskah lakon teater tradisional dengan tahapan-tahapan yang benar. Sebagai bagian paling akhir dari pembelajaran kita hari ini, maka silakan siswa-siswi mengerjakan tugas proyek dengan terlebih dahulu menyaksikan pertunjukan teater tradisional berikut ini.
pertunjukannya? Menarik? Nah, setelah kalian menyaksikan pertunjukan tersebut dan melakukan pengamatan, maka silakan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Siswa-siswi yang saya kasihi, demikian pembelajaran kita hari ini, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita ketemu pada pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.